Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning soleh-solehah. How are you today? Mudah-mudahan soleh-solehah di rumah beserta ayah bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik soleh-solehah, hari ini soleh-solehah akan belajar online bersama Mistika ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki tema 4. Nih bukunya ya soleh-solehah. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Sebelum Mistika memberikan materi hari ini, Mistika mau mengajak soleh-solehah bernyanyi yel-yel Al-Farabi kelas terlebih dahulu ya. Masih ingat kan soleh-solehah? Hitungan ketiga kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Kita dari Al-Farabi kelas, muridnya soleh dan soleha, didampingi mister belajar sampai bisa. Al-Farabi luar biasa. Al-Farabi kelas, cerdas, kreatif, mandiri. Baik, tema 4 kali ini soleh-solehah membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat itu seperti apa ya soleh-solehah? Nah, tidak lupa disimak baik-baik videonya ya. Ketika soleh-solehah berada di sekolah, seragam soleh-solehah pasti rapi dan bersih. Tubuh soleh-solehah juga pasti sehat karena sudah mandi. Pasti wajahnya ceria kan? Nah, rapi, bersih, dan ceria itu sangat indah soleh-solehah. Kesehatan dan keindahan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Soleh-solehah, mari kita berdoa agar kita selalu ada dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam belajar. Mengucapkan Al-Basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga lingkungan sehat. Soleh-solehah pasti sudah membiasakan hidup bersih dan sehat kan? Hidup bersih dan sehat sangat bermanfaat. Lingkungan menjadi rapi, indah, dan asri. Kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Kebiasaan tersebut harus soleh-solehah lakukan ya. Nah, bagaimana cara membiasakan agar hidup kita selalu bersih dan sehat? Yang pertama, soleh-solehah bangun setiap pagi ya, kemudian mandi supaya badan kita tetap sehat dan segar. Setelah itu, rapihkan kamar atau tempat tidur soleh-solehah dengan rapih ya. Nah, kalau kamar soleh-solehah sudah bersih dan rapi, soleh-solehah bisa langsung melanjutkan membersihkan rumah soleh-solehah. Caranya seperti apa? Caranya yang pertama, lantainya disapukan supaya debu dan kotorannya tidak ada ya. Kaca atau mejanya juga dilap dengan kain basah. Kemudian debu-debu yang ada di lemari bersihkan dengan kamoceng. Terus kursi supaya tidak ada debu. Nah, selain membersihkan rumah, tugas kedua soleh-solehah itu di sekolah juga harus bisa menjaga dan melestarikan kebersihan di sekolah ya, terutama di kelas. Caranya hampir sama, soleh-solehah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menyapu kelas, membersihkan jendela kelas, kacanya dilap dengan lap bersih, lap basah, kemudian papan tulisnya itu dihapus ya kalau misalkan sudah selesai pembelajaran. Begitu juga di lingkungan soleh-solehah. Soleh-solehah harus bisa membersihkan lingkungan dan menjadikan lingkungan soleh-solehah itu menjadi sehat ya. Lingkungan bersih itu intinya tidak ada sampah yang berserakan. Sampah itu dibuang ke tempatnya. Sambil membuang sampah, soleh-solehah Mistika mau mengajak soleh-solehah menyanyi ya. Bernyanyi lagu Membuang Sampah ciptaan Pak Atem Mahmud. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan
di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sekali lagi ya, soleh-solehah. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan rumah yang bersih dan menyehatkan itu seperti apa ya. Pertama, rumah itu harus tampak rapi, indah, dan nyaman. Supaya apa? Supaya keluarga terhindar dari penyakit. Membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah ya, soleh-soleha. Rumah yang bersih dan menyehatkan itu ada ciri-cirinya. Pertama, itu tidak ada sampah yang berserakan. Kedua, debu-debu selalu dibersihkan. Ketiga, semua peralatan rumah tangga tersusun rapi. Keempat, cat rumah dengan warna yang menarik supaya rumah terasa aman dan nyaman. Halaman rumah ditanami bunga-bunga ya, supaya menjadi lebih indah dan asri. Nah, ketika soleh-solehah membersihkan rumah, itu sebaiknya harus bekerja sama dengan keluarga ya, tidak dilakukan sendiri, supaya pekerjaannya cepat selesai. Jika rumah soleh-solehah sudah bersih dan nyaman, pastinya soleh-solehah akan berkumpul dan bercerita serta melakukan olahraga bersama. Hidup dalam kebersamaan sungguh sangat menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan dari sikap persatuan. Nah, Mistika kalau di rumah ketika membersihkan rumah pasti menggunakan lapel, serbet, ember, dan kemoceng. Nah, soleh-solehah, serbet atau keset yang Mistika pakai itu bentuknya itu menyerupai bentuk bangun datar. Yuk sekarang kita perhatikan serbet dan kesetnya. Nah, ini ya soleh-solehah, keset dan serbet yang selalu Mistika gunakan di rumah. Perhatikan keset ini ya soleh-solehah. Keset tersebut memiliki batas-batas pinggir. Batas-batas pinggir pada keset berupa garis lurus. Ada 4 garis lurus ya di sini. Ada di pinggir gambar keset. Setiap ujung garis saling bertemu. Garis-garis pembatas pada gambar keset tersebut dinamakan ruas garis. Demikian halnya juga untuk serbet ini ya soleh-solehah. Garis-garis pinggir pada gambar serbet juga dinamakan ruas garis. Soleh-solehah sudah tahu ya macam-macam bangun datar, diantaranya persegi, persegi panjang, segitiga, jejar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Soleh-solehah, kalau serbet itu termasuk kepada bangun datar apa ya? Ya, persegi ya. Jadi persegi itu memiliki 4 ruas garis. Begitu juga dengan keset. Kalau keset termasuk kepada bangun datar persegi panjang. Sama ya, ruas garisnya ada 4. Nah, sekarang Miss akan memberikan contoh bangun datar segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki 1, 2, 3 ruas garis. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini sudah selesai soleh-solehah. Mudah-mudahan soleh-solehah bisa memahami setiap materi yang sudah Miss sampaikan di hari ini ya. Tidak lupa untuk di rumah semakin rajin lagi belajarnya ya, membaca, menulis, dan berhitung terutama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow soleh-solehah.